pun kita pasti akan mati, tenang aja. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tapi ini bentuk, jadi gini, kita perlu kita perlu memikirkan bagaimana di sisa-sisa kehidupan kita ini atau umur kita ini, misalkan kita bisa panen amal jariah gitu kan, atau mungkin kita banyak bersyukur. Salah satunya tubuh kita ini. Maka zaman sekarang kalau boleh saya katakan, tubuh kita pun nanti akan dihisap sama Allah. Tetap akan dihisap. Kenapa selama ini banyak sakitan? Aku ciptakan kau bukan buat sakit-sakitan. Kan judulnya gitu. Aku ciptakan kau untuk makan produk-produkku, kata Allah gitu loh, kurang lebih. Dan itu Allah sampaikan dalam surat Abasa dan banyak lagi surat-surat yang lain. Makanya apa? Kembalilah kepada Allah, kembali pada Allah, kembalilah pada produknya Allah. Di sini semua obatnya. Ya, dan bagaimana cara kita bisa terus-menerus awet muda? Masya Allah. Jadi Islam itu kalau kita ngerti konsep itu sekarang, maka Anda mulai sekarang akan lebih banyak, lebih senang lapar daripada kenyang. Kenapa? Karena ada satu proses dalam tubuh kita itu namanya otofagi. Otofagi itu adalah proses melaparkan diri kita. Kalau dilaparkan, apa yang terjadi? Maka tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang sudah aus, yang rusak, selama itu dimakan sama dia, lama-lama tubuhnya akan berseri kembali. Dia akan bikin sel yang baru nanti. Caranya apa? Caranya kasih dia bahan baku yang tepat. Itu aja kata kuncinya. Sehingga nanti Ramadan, subhanallahnya, dosa banyak-banyak makan, tapi kita membiarkan tubuh kita lebih sering atau mengurangi kalorinya sebanyak mungkin kita bisa. Kalau kan rata-rata satu hari orang itu bisa makan kalori ya kurang lebih sekitar 2000 sampai 2200-an. Jadi Anda ngurangi berapa banyak? Cukup 500 saja sehari makan. Dan kalau Anda bisa benar-benar lebih banyak mengkonsumsi serat, maka dia akan repair, dia akan memperbaiki DNA kita. Serat dapat dari mana? Dari sayur. Dari sayur. Jadi buah bisa nggak memperbaiki? Bisa, tapi dia urusannya ke biotik yang ada di pencernaan kita. Itu urusannya buah. Tapi kalau sayur dia bisa sampai ke tingkat gen. Hal simpel yang kita kerjakan itu bisa jadi menginspirasi orang lain, teman-teman sekalian. Makanya jangan Anda kayak gini-gini bukan cuma sekedar lifestyle, Anda panen pahala di sini. Kalau seandainya ada orang lihat begini, tiba-tiba dia minum, mahnya hilang, yang biasanya sholatnya susah segala macam, gara-gara itu dia bisa ibadah lebih baik, ada pahala kan? Tuh. Jadi curi pahala dimanapun. Ya, jangan mau tinggalan sama ustaz-ustaz atau siapa gitu kan. Anda juga harus ngambil peran ini. Kenapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Dan siapakah orang yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Jadi kalau tanya pekerjaan terbaik itu apa? Dai. Siapa dai? Anda dai, saya dai, semua dai. Sampaikan agama Allah dimanapun. Sehingga nanti apa? Bisa jadi Anda cuma sarankan madu, tapi orang tuh yakin. Kata Nabi apa? Asyifa fi salasatin. Syifa itu ada 3. Syarbatil asal, minum madu. Wasartahtil mihjam, atau berbekam, dan kei. Berarti dalam madu ada keberkahan. Gitu loh. Maka tagih janji tadi itu sebabnya, kan ada hadisnya tuh. Ada orang datang kepada Nabi SAW, dia bilang apa? Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu Nabi bilang apa? Minum galah madu. Nggak sembuh kan? Balik lagi. Sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madu yang salah. Kenapa? Kebanyakan gorengan kalau zaman sekarang, bahasa saya gitu lah. Gorengan ini apa? Gorengan, tepung, gula, dairy, segala macam. Bikin ususnya keluar semua bahan-bahan tadi. Ya. Ngeri loh Bu, sekalian, kondisinya. Jadi sekarang ini yang kita bahas ini sebenarnya peradaban loh. Artinya sekarang kalau kita nggak mau aware dengan ini semua, maka 10-20 tahun yang lagi sekalian, Indonesia akan panen penyakit. Nauzubillah min dzalik. Panen benar-benar penyakit. Dan demografi penyakit saat ini betul-betul menurun. Dulu katanya penyakit stroke, darah tinggi, kucing manis itu katanya di orang perkotaan. Sekarang apa? Di kampung udah banyak. Jibun orang begituan. Orang dekat rumah saya itu dia kena autoimun. Anaknya lupus, udah hampir berapa tahun gitu kan, Masya Allah. Ya. Makanya hati-hati banget dan jadikan ini sebagai sarana dakwah kita. Jangan mau ketinggalan ya. Saya diabetes sudah 12 tahun lebih. Saya ingin mengikuti makan sehat ala Rasul. Tapi bagaimana dengan obat-obat diabetes harus minum? Saya ada satu buku saya baca. Buku ini kalau teman-teman lihat belum masuk ke Indonesia. Tapi buku ini Bapak sekalian dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Judulnya The Longevity Solution. Dr. James Dinnick sama Jason Fung. Isi buku itu apa? Isi buku itu adalah puasa. Jadi dia punya klinik puasa. Dan puasanya apa? Alternate day fasting salah satunya, puasa Daud. Dan itu ternyata bisa menyembuhkan dengan izin Allah semua pasti ya. Orang yang HbA1c-nya pada orang diabetes itu normal. Makanya kerjain aja apa yang Nabi kerjakan. Membiasakan lapar, makan yang berkualitas, maka dia akan kembali sendiri Bos sekalian. Coba saya lihatin slide-nya ya, mudah-mudahan ada. Jadi obat pertama, obatnya ini, kayaknya ini deh. Jadi kalori restriction itu, ini saya ambil dari buku itu. Kalori restriction itu Bos sekalian, kalau Anda lihat ada panahnya di situ. Jadi lihat,
Di sini kan ada panah nih. Jadi orang-orang yang merestriksi kalorinya, apa yang terjadi? Insulin sensitivity dia akan meningkat. Jadi ginilah, saya bahasakan lebih gampang gini. Di Jepang itu ada namanya kereta, KRL lah bahasa kita. Nah, pagi-pagi itu penuhnya luar biasa. Maka di pintu kereta itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Ngedorong penumpang masuk ke dalam kereta. Nah, petugas ini sebenarnya insulin. Yang didorong apa? Glukosa masuk ke dalam sel. Nah, sekarang insulinnya kebanyakan, petugas ngambek. Apa yang terjadi? Penumpang tumpah ruah. Itulah DM. Paham ya? Kurang lebih gitu. Nah, sekarang tugas kita ngapain? Tugas kita, si petugasnya disuruh ambil break. Cuti. Cuti itu apa? Suruh istirahat. Yang pertama itu. Yang kedua, ini saya ambil dari buku Longevity itu ya. Kemudian yang kedua apa? Jangan masukin lagi kalori ke dalam. Ke dalam kereta. Kalori dapat dari mana? Kalori dapat dari ini. Jadi orang-orang DM itu saran saya, Anda lebih banyak mengkonsumsi yang zero kalori. Zero kalori dari mana? Rempah. Ada beberapa jenis rempah yang memang bisa kita pakai. Contoh apa? Ketumbar, kayu manis ya, serai kayak begini. Itu bisa memperbaiki insulin sensitivity. Insya Allah. Dan yang terbaik, salah satu yang tidak kalah terbaiknya adalah minyak zaitun. Tambah dengan puasa. Jadi misalkan Anda tiap hari makannya sebulan mungkin 1.500-2.000 kalori ya. Nah, Anda kurangi. Berapa banyak? 500 saja. Jadi tubuhnya memang disengajakan lapar. Apa yang terjadi? Dia akan bongkar penumpang-penumpang yang sudah masuk untuk dijadikan cadangan energi. Makanya puasa itu atau kalori restriksi itu efeknya luar biasa loh. Apa yang terjadi? Anda lihat, body fat kita bisa menurun kalau Anda lihat sini. Dia menurunkan body fat. Dia akan memperbaiki modulasi dari apoptosis. Apoptosis sel kita akan memakan yang rusak-rusak. Bunuh diri kalau kata bisa. Kemudian apalagi dia akan meningkatkan anabolik hormon. Itu sebabnya orang-orang yang berpuasa lama-lama badannya membesar. Kenapa? Growth hormonnya muncul. Ya, growth hormonnya muncul. Saya pribadi memang pakai konsep ini sehingga beberapa baju saya yang kemarin muat sudah mulai mengecil. Jadi tertarik semua itu kan badannya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak banyak makan. Gara-gara nggak banyak. Bahkan saya pernah cobain sampai 20 jam saya nggak makan. Minum aja ya. Hasilnya dahsyat banget ya. Banyak lagi manfaatnya sekalian. Termasuk ini ya, autofagi ya. Dan dia akan mengaktifkan namanya anti-inflammatory hormon. Anti-inflammatory hormon itu apa? Ibarat kata Anda makan antibiotik, tapi antibiotik dalam badan kita. Jadi yang orang-orang sakit, inilah infeksi, segala macam, inflamasi gitu, dia akan dimakan semua sama dia karena ada anti-inflammatory tadi. Ya, seperti itu. Dan dia bisa menurunkan inflamasi kronik. Orang DM itu inflamasi. Ya, inflamasinya kenapa? Ya, karena banyak radikal bebas dalam badannya. Ya, seperti itu. Jadi bisa insya Allah ya. Insya Allah bisa. Termasuk kayu manis bisa Anda pakai. Kayu manis, ya kayu manis. Jadi nanti pagi-pagi, apa yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan pagi-pagi, Anda minum teh rempah pagi-pagi. Teh rempah itu contohnya apa? Ketumbar, kayu manis, jahe juga termasuk rempah lah ya. Atau mungkin teh kunyit gitu kan. Boleh diimpus, boleh dikasih air panas. Habis itu Anda makan apa? Makan kurma, 3 butir aja, ya nggak usah banyak-banyak. Lalu habis itu Anda makan tempe. Jadi nyamilnya tempe sama kurma. Tempenya diapain? Mentah. Kenapa saya lebih sarankan mentah? Karena ada satu ilmu, bukan satu. Gini, protein itu rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar, proteinnya sudah rusak, tapi gizi tetap ada ya. Protein dia sudah namanya denaturasi. Jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok, sehatan yang mentah. Begitu. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab.